Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast santai yang membahas hal-hal penting dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romzi Abdillah. Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang sering kita dengar, tetapi benar-benar belum kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita nih. Yaitu apa? Yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Dan sudah bersama saya Logas Bramantio Sakti. Apa kabar, Gas, hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Bang, kabar saya baik. Senang banget nih bisa ikutan ngobrol di sini. Nah, ya guys, sekarang kita mau ngebahas tentang sadar berbangsa dan bernegara. Emang kadang tuh kalau misalkan sadar berbangsa dan bernegara ini cukup umum ya kita dengar, tapi kadang kita tuh udah benar-benar melaksanakan sadar bangsa dan bernegara itu suka lupa nih. Nah, kalau jujur nih, kadang kalau misalkan dengar kata sadar berbangsa dan bernegara itu yang kebayang tuh kayak hal-hal formal gitu guys. Kayak misalkan contohnya upacara, terus pidato, atau kegiatan kayak pemerintah gitulah guys. Padahal kalau misalkan kita pikir-pikir nih guys, sebenarnya kita tuh deket banget ya sama sadar berbangsa dan bernegara ini. Benar-benar, benar banget, benar banget. Baik banget ya. Orang-orang tuh yang anggap kalau itu tuh suatu yang besar banget gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu dimulai dari hal-hal yang paling kecil aja gitu dari diri kita sendiri sama di lingkungan sekitar gitu. Nah, saya juga mulai sadar nih guys, kayak kejadian sederhana aja misalnya. Kayak pernah suatu hari saya lihat nih orang ngebuang sampah di jalan, kayak misalkan lagi berkendara gitu guys. Terus kayak kelihatan sepele, tapi kalau misalkan dipikir-pikir, kalau orang rata-rata atau kebanyakan melakukan hal yang sama gitu, pasti kan dampaknya besar juga ya guys ya. Benar tuh Bang. Dari itu kan kelihatan ya kalau sebenarnya itu kesadaran berbangsa itu kan berkaitan juga nih sama tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan cuma sama diri kita sendiri, tapi juga tanggung jawabnya sama lingkungan, tanggung jawabnya juga sama orang lain. Nah iya guys, jadi kayak sebenarnya itu sadar berbangsa dan bernegara itu bukan hanya soal teori ya guys ya, kayak tapi soal kebiasaan gitu. Iya benar. Dan kebiasaan itu tuh yang nggak bentuk karakter kita maupun karakter orang lain gitu ya Bang di lingkungan masyarakat. Hmm. Nah kalau misalkan soal kebiasaan nih kita ngomongin, eh, saya juga keinget suatu pengalaman nih guys, kayak di lingkungan tempat tinggal saya nih. Kayak misalkan tetangga itu ngalami musibah nih guys, terus ada yang nyuruh kayak eh, terus kayak warga-warga itu pada datang ngebantu. Nah, ada yang bantu kayak tenaga, ada yang bantu bawa makanan, bahkan ada juga kayak cuman nemenin gitu. Kalau menurut saya Bang ya itu tuh contoh yang sederhana tapi kuat banget gitu maknanya. Maksudnya tuh kayak eh, tetangga-tetangga itu solid banget gitu. Tahu ada yang lagi ngalamin sebuah musibah gitu. Nah iya, kayak dari situ tuh saya merasa kayak bahwa kita tuh sebenarnya punya rasa kepedulian yang tinggi gitu sebagai masyarakat. Iya, kebetulan juga saya juga punya pengalaman yang mirip-mirip banget sih Bang. Cuma bedanya waktu itu Nah, pas saya lagi kerja bakti nih. Awalnya itu kan saya datang ya karena ngerasa itu tanggung jawab aja gitu kan, kayak kewajiban gitu hmm, kan. Karena ya, di hidup di lingkungan masyarakat. Tapi setelah hmm. ngelihat semua orang ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu ya, jadi saya sadar kalau itu tuh kayak bukan kerja bakti gitu. Tapi kalau misalkan pengalaman-pengalaman yang biasa dirasakan gitu kan menarik gitu ya. Kayak misalkan kesadaran muncul itu kayak dari dalam gitu, bukan karena dipaksa. Nah, kalau saya pribadi sih pada saat itu ya, itu kayak Nah, munculin rasa kebersamaan gitu, kayak bondingnya sesama warga tuh dapat. Jadi kayak ngerasa saya sama warga lain tuh yang punya lingkungan tersebut gitu. Jadi nggak ada yang nah, ngerasa yang paling penting, entah itu emang Pak RT atau Pak RW gitu. Jadi kerjanya juga enak sih. saya juga pernah dengar nih, guys, kayak cerita tentang pelayanan paspor ya dengan kondisi darurat gitu, guys. Kayak misalkan ada warga yang membutuhkan paspor dengan cepat karena keluarganya sakit di luar negeri. Itu gimana, guys? Itu situasi yang kayak gitu emang cukup sering terjadi ya. Kayak bikin Ya. deg-degan gitu sebagai petugas ya bikin deg-degan pastinya. Tapi juga senang banget bisa ngebantu prosesnya gitu. Nah, iya, guys, kayak menarik aja gitu. Kayak petugas itu tetap membantu dengan maksimal, tapi eh, tidak keluar dengan aturan yang salah gitu. Emang seharusnya sih kayak gitu kan ya, kita ngebantu tapi tetap sesuai sama prosedur, tetap sesuai sama SOP. Karena kalau ngelanggar, dampaknya bukan cuma ke satu orang ya Bang ya, tapi bisa sampai Iya, ke betul. sistem, bahkan sampai ke halayak ramai gitu. Ah, ya. Berarti sebenarnya kita tuh
kalau misalkan kita lihat bahwa sadar berbangsa dan bernegara itu juga soal integritas ya guys. Betul Bang, betul. Integritas itu kan kayak kunci ya. Jadi kalau nggak Ya. ada integritas tuh bisa-bisa kepercayaan masyarakat ke kita sebagai ASN tuh bisa hilang. Tuh. Hmm, iya sih. Tapi kalau kita refleksikan diri nih, guys, kayak misalkan di kondisi sekarang, kayak kita tuh ngerasa masih banyak nih yang nganggap hal ini tuh jauh dari kehidupan mereka gitu, guys. Kenapa gitu? Ya karena banyak yang mereka tuh banyak merasa nggak punya peran. Padahal dari hal sederhana, sederhana aja nih Bang, kayak disiplin, Hmm. jujur, atau enggak kayak tanggung jawab sama diri kita sendiri aja tuh sebenarnya udah termasuk kontribusi. Jadi saya rasa sih hal-hal yang kayak gini harusnya bisa ngebuat mereka sadar ya kalau sebenarnya tuh mereka berpartisipasi banget kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat tuh setiap orang tuh padahal punya perannya masing-masing ya, guys. Iya benar-benar. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh harusnya bisa dimulai dari kita sendiri sih Hmm. Bang. Uh, jadi bisa apa namanya ngebantu masyarakat juga jadi sadar kalau emang kita tuh juga udah emang berkontribusi kayak gitu. Nah, iya, guys, kayak setuju sih. Pasti kan kita harus memulai kita dengan hal yang pertama nih, guys. Dengan cara mengubah cara pandang kita nih, guys. Terus kayak misalkan kita itu menjadi satu kesatuan bagian di negara, bukan yang terpisahkan gitu, guys. Terus juga Oh. eh, dari lu nih, menurut kamu nih, guys, kalau misalkan berbangsa dan bernegara itu harus eh, mengubah cara pandang kita tuh gimana, guys? Eh, itu sih sebenarnya dimulai dari baik aja itu dimulai lagi dari diri sendiri gitu. Hmm. Jadi kayak hal-hal kecil yang kita lakuin setiap hari, jadi itu bisa banget ngubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri maupun terhadap masyarakat gitu. Iya sih, dari obrolan kita ini jadi kayak kita nih jadi yakin gitu bahwa sadar berbangsa dan bernegara ini gak harus dimulai dari hal besar, kayak justru dimulai dari hal-hal kecil kayak dilakukan setiap hari gitu, kayak tadi contohnya membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sembarangan, kayak soalnya kalau misalkan kita lihat-lihat nih guys, kayak makin orang melakukan hal tersebut kayak makin banyak, pasti kan berdampaknya juga besar, kayak misalkan tadi juga kita bahas terkait saling tolong menolong antar warga, misalkan ada eh, warga yang kena musibah kita tolong. Nah itu kan sebenarnya hal-hal kecil gitu yang bisa kita lakukan gitu, guys. Ya bang benar dan juga ya selain kayak gitu kan yang paling penting banget itu kan Nah, konsisten ya jadi kayak kita ngelakuin hal yang benar kan nggak cuma sehari dua hari kan jadi kita harus berulang kali supaya itu tuh jadi sebuah kebiasaan balik lagi kebiasaan dan dari diri kita sendiri kayak gitu. iya sih guys, benar. Kita juga harus sadar berbangsa dan bernegara ini nggak hanya di lingkungan masyarakat tuh yang tadi kita jelaskan, tapi juga termasuk di tempat kerja kita nih, guys. Kita kan di kantor imigrasi. Nah, Tuh. kalau begitu terima kasih, guys, atas waktu dan sharingnya. Sangat bermanfaat. Kita jadi menyadari nih, guys, kalau misalkan sadar berbangsa dan bernegara itu uh, bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil. Kadang kita juga tidak sadar nih, kayak misalkan kita membiarkan orang-orang membuang sampah sembarangan, kayak kita abai terhadap orang-orang sekitar yang merasa butuh pertolongan kita. Nah, kita tuh harus sadar banget nih, kalau misalkan itu tuh pasti berdampak sangat besar, kalau misalkan kita tidak, uh, apabila kita mengabaikannya. Jadi begitu, guys. Mungkin itu saja, guys. Terima kasih, guys, mengisi Oke, waktu luangnya. oke, terima kasih kembali Bang Romzi udah boleh ikutan ngobrol Oke, di sini. Semoga bermanfaat ya. oke. Terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.